G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan salah satu peristiwa yang akan selalu diingat di dalam benak bangsa Indonesia. Menurut istilah, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan inisiator di balik gerakan tersebut. Gerakan tersebut menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira militer Indonesia. G30 SPKI dipimpin oleh D.N. Aidit yang kala itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia. Lantas, apa faktor penyebab G30 SPKI? Berikut ini 3 fakta penyebab dibalik terjadinya peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, beredar isu kudeta Presiden Soekarno. Berangkat dari tersebarnya kabar burung yang merebak luas tentang adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang disebut hendak melakukan gerakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Usut punya usut, informasi ini tersebar dari beberapa rekan militer yang ternyata merupakan simpatisan PKI. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Peter Kasenda yang berjudul Kematian D.N. Aidit dan Kejatuhan PKI. Yang kedua, perpecahan di dalam badan militer. Faktor penyebab G30 SPKI adalah bahwa saat itu di dalam badan militer sudah terjadi perpecahan yang menyebabkan terjadinya pembagian faksi yang bertujuan untuk saling memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Di dalamnya ada sebagian kecil yang juga berperan sebagai simpatisan PKI. Selain itu, PKI merupakan salah satu partai yang cukup berpengaruh pada kala itu. Beberapa anggotanya juga menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Selain faksi yang menjadi simpatisan, ada juga faksi yang berdiri dengan paham anti-PKI. Faksi inilah yang pada akhirnya setia kepada Soekarno, dan di faksi inilah diyakini Dewan Jenderal bersarang. Yang ketiga, terpengaruh Perang Dingin. Agenda kudeta yang dilakukan oleh PKI di Indonesia tidak terlepas dari efek samping terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 1960-an, Presiden Soekarno lebih cenderung untuk memihak blok Soviet, sedangkan Dewan Jenderal diasumsikan lebih pro ke pihak blok Barat, sehingga ada sebuah spekulasi untuk menyingkirkan Presiden Soekarno kala itu. Berdasarkan asumsi tersebut, para perwira militer yang setia kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Singkat cerita, pasukan tak kenal ampun ini berhasil menculik 6 jenderal, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Namun dikarenakan perencanaan dan eksekusi rencana yang kurang matang, membuat rencana gagal total, dan hasilnya adalah dibunuhnya para jenderal. Ada Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisum Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer, dan mereka berencana menculik para jenderal dan kemudian membawanya ke hadapan Presiden Soekarno.